Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Priyanti dari kelas 11 IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang Revolusi Prancis. Izinkan saya untuk menjelaskan semuanya. Pertama, apa maksud dari Revolusi Prancis? Revolusi Prancis adalah proses perubahan yang terjadi di bidang pemerintahan atau ketatanegaraan dan kemasyarakatan yang terjadi di Prancis. Di bidang kemasyarakatan, masyarakat yang terdiri atas golongan yang tidak memiliki hak sama sekali berubah menjadi suatu masyarakat yang memiliki hak yang sama. Pada saat itu, kaum demokrat dan para pendukung republikanisme bersatu menjatuhkan pemerintah monarki absolut yang dianggap terlalu kaku dan memberikan keistimewaan sistem berlebih pada keluarga kerajaan dan golongan bangsawan. Karena kekuasaan raja yang absolut terhadap rakyatnya, hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial yang tinggi antara raja dan rakyatnya. Kedua, hal-hal apa sajakah yang menyebabkan terjadinya revolusi Prancis? A. Berkembangnya paham rasionalisme dan Aufklärung. B. Munculnya paham romantisme. C. Pengaruh perang kemerdekaan Amerika, Revolusi Amerika. D. Ketidakadilan dalam sistem feodalisme. E. Adanya kekosongan kekuasaan, vacuum of power. F. Pemerintahan yang buruk. Ketiga, bagaimana praktek absolutisme di Prancis? 1. Dimulai pada masa Kardinal Richelieu dari golongan gereja 1642 sampai 1643 yang menjadi Perdana Menteri pada masa Louis XIII 1610 sampai 1643. Kedua, dilanjutkan oleh Kardinal Mazarin 1643 sampai 1661, metode perdagangan merkantilisme yang dipelopori oleh Jean-Baptiste Colberti menjadikan Prancis makmur sehingga mampu membangun kekuatan militer yang kuat. Ketiga, lalu pada masa Louis XIV dilakukan beberapa tindakan yang mengarah pada pembentukan negara yang absolutisme. Yang keempat, bagaimana jalannya Revolusi Prancis? Revolusi Prancis berlangsung selama 10 tahun dan dibagi menjadi beberapa masa, yaitu 1. Masa Dewan Konstitusi 1789 sampai 1791. Yang kedua, masa legislatif 1791 sampai 1792. Yang ketiga, masa konvensi nasional 1792 sampai 1795. Yang keempat, masa direktorie 1795 sampai 1799. Yang kelima, masa konsulat 1799 sampai 1804. Yang keenam, masa kekaisaran 1804 sampai 1815. Yang kelima, siapa sajakah tokoh-tokoh pemikiran Revolusi Prancis? Yang pertama itu ada John Locke, salah satu pemikiran yang berasal dari Inggris. Ia mengemukakan pemikirannya tentang perlunya sebuah pemerintahan yang didasari dan dibatasi oleh undang-undang. Oleh sebab itu, sistem kekerajaan yang berkembang saat itu perlu dilengkapi dengan undang-undang SHG, negara berbentuk monarki parlementer. Sistem pemerintahan menurut Locke memberi kebebasan rakyat untuk bertindak di masalah sistem ekonomi, sedangkan pemerintah hanya menyediakan peraturan. Untuk menghindari terjadinya kesewenangan dan penyelewenangan dari pihak pemegangan kekuasaan, perlu adanya pembagian kekuasaan. Kekuasaan dibagi menjadi 3 bidang, yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif. Yang kedua, ada Jean-Jacques Rousseau, lahir di Swiss tetapi sejak kecil hidup di Prancis sehingga tumbuh dengan berkewenangan Prancis. Rousseau dikenal sebagai tokoh yang mengemukakan teori deux contrat, artinya bahwa negara terbentuk atas dasar kesepakatan antara rakyat dan penguasa untuk membentuk sebuah negara. Oleh karena itu,
Negara harus berdasarkan kedaulatan rakyat, sehingga pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk prinsip ini kemudian dikenal demokrasi. Selain itu, Rousseau mencetuskan pemikiran tentang hak asasi manusia. Pada dasarnya, sejak lahir adalah sama dan merdeka. Yang ketiga, ada Montesquieu, seorang ahli hukum yang berasal dari Prancis. Dia terkenal dengan hasil pemikirannya tentang pembagian kekuasaan dalam pemerintah untuk menjamin agar pemerintah tersebut tidak sewenang-wenang karena memiliki kekuasaan dalam satu tangan. Pembagian kekuasaan menurut dia adalah terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kita masuk yang keenam. Yang keenam itu ada dampak revolusi bagi negara Prancis. Yang pertama itu ada akibat politik, yang terdiri dari akibatnya. Yang pertama, undang-undang merupakan kekuasaan tertinggi. Yang kedua, tumbuhnya ide republik, paham demokrasi modern timbul sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, nasionalisme revolusi Prancis bagi timbulnya ide tentang revolusioner. Yang kedua itu ada akibat ekonomi, yang isinya tentang satu, petani menjadi pemilik tanah. Yang kedua, penghapusan sistem pajak feodal. Yang ketiga, penghapusan gilde monopoli. Yang keempat, timbulnya revolusi besar. Dan yang ketiga ini terdapat akibat sosial. Yang pertama, ada penghapusan feodalisme. Yang kedua, susunan masyarakat baru. Yang ketiga, pendidikan dan pengajaran merata semua lapisan masyarakat. Dan yang keempat itu terakhir ada Kode Napoleon. Yang terakhir ini ada dampak revolusi Prancis bagi dunia. Yang pertama, akibat politik. Penyebab paham liberalisme dalam hal ini Napoleonlah yang menjadi penyebar yang menjadikan paham liberalisme besar. Demokrasi revolusi Prancis menghancurkan monarki absolut dan rakyat Prancis bebas dari perbudakan. Rakyat di negara lain juga ingin membebaskan diri dari monarki absolut. Yang kedua, ada akibat ekonomi, yang isinya yaitu terdiri dari satu, timbulnya industri-industri di Eropa. Yang kedua, kehidupan perdagangan berubah dari pantai ke daerah pedalaman. Yang ketiga, Inggris kehilangan pasar di Eropa. Yang ketiga ini terdapat akibat sosial, yang isinya satu, penghapusan feodalisme. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran merata di semua lapisan masyarakat. Dan yang ketiga, ada Kode Napoleon. Sekian penjelasan mengenai tentang revolusi Prancis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.